Ya, Shalom. Kita bertemu lagi kembali dalam mata kuliah Teologi. Materi hari ini kita akan bahas soal kepastian keselamatan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya menolong kami dalam perkuliahan hari ini. Kiranya hikmat daripada Tuhan menuntun kami, sehingga materi yang kami akan bahas hari ini kami mengerti. Dan kiranya Tuhan memampukan kami, setiap kami yang terlibat di dalam perkuliahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan perkuliahan kami hari ini. Amin. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan dengan mata kuliah kepastian keselamatan. Bagaimana bisa mendapat kepastian yang sejati tentang keselamatan kita? Yang pertama, bahwa kita harus mempercayakan diri kita kepada Kristus. Itu hal yang paling mendasar, hal yang paling utama dari aspek semua teori di dalam doktrin teologi, bahwa Kristus adalah dasar, atau bagaimana kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Selanjutnya, bahwa kita harus menguji diri. Kita bisa mengklaim bahwa saya sudah pasti selamat, atau sebaliknya adalah sebenarnya ada pada diri kita. Bertanya kepada diri kita, apakah kita memang sungguh-sungguh sudah hidup di dalam Kristus? Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan berharap kepada Dia pada hari ini? Hari ini tidak berbicara saja masa lalu, masa yang sudah dilewati atau yang akan kita lewati atau saat sekarang. Hari ini, besok juga itu bicara tentang hari ini. Maksudnya bahwa ketika fajar menyingsing, maka hari dari kesehari, apakah kita hidup, kita percaya tetap pada Kristus. Pengalaman tidak menjamin seberapa lama kita melayani Kristus. Apakah itu 20 atau 30 tahun yang lalu? Itu tidak penting di sini. Yang terpenting bagi kita adalah apakah kita hari ini percaya dan terus-menerus percaya kepada Kristus. Kepercayaan itu memberi kepastian kepada kita mengenai keselamatan. Dan walaupun kita hidup kudus, hidup kudus di sini adalah bahwa begitu banyak orang yang hidup menjadi baik, hidup tidak mungkin tercela, melakukan standar-standar moral yang terjadi di masyarakat. Tetapi sekali lagi itu tidak menjadi jaminan. Jangan kita mengharapkan perbuatan-perbuatan baik itu akan menjadi dasar keselamatan kita. Tetapi inti dan satu-satunya adalah karya Kristus di dalam setiap pribadi. Sekali lagi ini sangat jelas. Jadi saudara jangan kaget kalau hari ini banyak melihat orang yang dulu mungkin pernah melayani, pernah bersaksi tentang Kristus, tapi hari ini justru berbalik menyerang kekristenan. Karena sekali lagi, iman itu berbicara tentang hari ini, bukan tentang masa lalu. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana bisa mendapat kepastian sejati tentang keselamatan kita. Yang pertama, bahwa kita harus menguji diri apakah terdapat bukti mengenai kelahiran kembali yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita. Ini yang kedua. Ada buktikah tentang kelahiran kembali itu? Menguji diri kita, bertanya, mengevaluasi, meng-cross-check apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam diri kita. Satu persatu kita akan lihat. Hal yang pertama, kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Roma 8 ayat 15.
Kita akan melihat di Roma 8 ayat 15. Bagaimana kesaksian Roh Kudus di dalam hati kita. Kita mau menguji diri kita. Apakah ada bukti mengenai kelahiran kembali yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita. Roma 8 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sebab oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kesaksian Roh Kudus dalam hati kita tentang Kristus, tentang diri kita bahwa kita sudah ada dalam kehidupan yang baru. Bagaimana Roh Kudus terus memampukan kita, menuntun kita untuk tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kita hidup di dalam Roh Allah. Kita hidup dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Seperti di ayat 13 pasal 8 Roma pasal 8, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi roh kita bukan lagi kedangian yang menguasai kita, tetapi roh Tuhan mematikan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan dosa. Yang berikutnya, bagaimana kita harus menguji diri kita bahwa adalah buah roh. Apakah buah roh itu betul-betul menciri khaskan kehidupan kita? Kita lihat dalam Galatia 5. Pasal 22 ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara-saudara. Seharusnya buah roh ini menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi bagian dari sikap kita. Pertama, kasih. Orang yang sudah hidup di dalam Kristus, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah hidup baru, dan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hati kita, kita akan memancarkan namanya kasih, sukacita, damai sejahtera dalam keadaan apapun, kesabaran dalam tekanan, dalam cobaan ujian apapun, ya, kemurahan, kebaikan, berbuat baik, tidak karena ada motivasi-motivasi tertentu, tapi karena memang kita harus berbuat baik dengan siapa dan kepada siapa saja. Kesetiaan dalam mengiring Tuhan, kesetiaan bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan saudara-saudara dalam belajar dengan serius dibutuhkan namanya sebuah komitmen untuk tetap setia mau belajar. Kelemah lembutan, ya, mungkin saudara yang cenderung sering kasar atau segala macam dalam menanggapi sesuatu, ini dibutuhkan dan itu harus ada dalam kehidupan orang yang sudah menerima Roh Kudus atau sudah diselamatkan. Tidak hanya itu, penguasaan diri. Ada hal yang paling utama dalam hidup ini. Kalau kita tidak menguasai diri, kita bisa bermasalah dengan diri kita. Dan yang memampukan kita itu adalah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap diri kita. Dan selanjutnya, sekali lagi bahwa jelas firman Tuhan mengatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Contoh penguasaan diri, saudara tidak lagi sembarangan untuk berkata-kata. Setiap perkataan kita harusnya mengeluarkan kata-kata berkat, bukan kutuk. Bukan hal-hal yang cemar. Bahkan juga
penguasaan diri, tidak sembarang untuk menempatkan kemarahan. Apakah kita boleh marah? Bisa. Marah dengan tidak melakukan dosa. Apakah orang bisa marah tidak melakukan dosa? Bisa. Yesus memberikan contoh itu ketika dia mengobrak-abrik para pedagang atau penjual yang menjual di sekitaran bait Allah. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kita harus menguji diri kita. Selanjutnya adalah apakah kita betul-betul membangun orang lain dalam iman. Matius 7. Saya berharap saudara juga kembali membaca firman Tuhan ini supaya kita diperkaya dengan firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan dari orang, tetapi juga kita membaca dan bisa merenungkan secara pribadi. Matius 7 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudara, betapa pentingnya kita membangun orang lain dalam iman. Ada sebuah keteladanan di sini. Saudara sebentar lagi akan diutus ke lapangan dalam menjalankan tugas dan amanat agung. Betapa pentingnya membersihkan diri. Betapa pentingnya saudara harus menjadi teladan supaya bisa membangun orang lain. Jadi berkat untuk diri sendiri. Mari mengevaluasi. Apakah betul-betul bahwa saya sudah berjalan dalam kehendak Tuhan? Sehingga ketika kita sampai ke lapangan, pancaran itu untuk membangun orang lain. Kerinduan itu ada dalam diri kita karena kita memulai dari diri kita. Membangun orang lain dalam iman itu harus dimulai dari diri kita, bukan dari orang lain. Berangkat dengan sebuah komitmen, berangkat dengan sebuah keputusan bahwa Tuhan yang mengutus, Tuhan melengkapi, itu iman. Dan kita akan membangun orang lain untuk juga bertumbuh. Kita tidak mungkin membangun orang lain dalam iman kalau kita sendiri tidak terbangun, tidak bertumbuh. Maka dasarnya adalah dari kita sendiri dan bagaimana kita bisa membangun orang lain. Karena Alkitab dengan jelas menjelaskan dalam Matius, tidak mungkin pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang tidak baik. Sebaliknya demikian. Kalau kita adalah pohon yang baik, kita akan menghasilkan buah-buah pelayanan yang baik. Memulai dari diri sendiri, membangun orang lain dalam iman, itulah yang dinamakan buah yang baik. Karena buah yang tidak baik atau pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, firman Tuhan jelas mengatakan akan dipotong. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang yang akan dipotong. Selanjutnya adalah bagaimana kita berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Kita harus menguji diri kita. Bagaimana bisa mendapatkan kepastian sejati tentang keselamatan itu. Berikutnya adalah bahwa berpegang kepada ajaran yang benar. 1 Yohanes 2. Jangan balas baca Alkitab. 1 Yohanes 2. Ayat 23. 24. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya, dan harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. 4 ayat 6 Yohanes, 1 Yohanes.
4 ayat 6. Kamu berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudara, kita dituntut juga bahwa kita berpegang kepada ajaran yang benar. Menguji diri kita, apakah kita betul-betul hidup di dalam ajaran yang benar. Ajaran para rasul, ajaran Kristus diturunkan kepada rasul. Sesudah para rasul diturunkan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada penginjil, pengajar, kepada penatua-penatua. Ajaran itu terus berkesinambungan bahwa jika Kristus yang kita percaya itulah ajaran yang sejati. Sekali lagi dijelaskan di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Maksudnya apa? Bahwa hari ini banyak orang mengatakan mengenal Allah, menyembah Allah, hormat kepada Allah, tetapi di waktu yang sama dia mencaci maki, dia tidak mengaku tentang keberadaan anak, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa mengaku anak, ia memiliki bapa. Ini sangat jelas Yesus sampaikan. Ini ajaran yang benar. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana mungkin di sisi lain kita percaya kepada Bapa, tapi di sisi lain kita tidak percaya kepada anak? Sesuatu yang tidak mungkin dan tidak akan terjadi, bahwa kita adalah orang-orang berada pada pengajaran yang benar. Dan kamu yang telah kamu dengar dari mulanya dan harus tetap tinggal di dalam kamu, jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam aku dan di dalam Bapa. Itu adalah prinsip pengajaran kekristenan. Yesus naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita, dan dia akan kembali untuk menjemput kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menguji diri kita? Apakah kita dapat membuktikan mengenai kelahiran kembali? Kita sudah mengaku bahwa kelahiran kembali itu berlangsung dalam kehidupan kita, dan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah bahwa kita percaya bahwa Kristus ada. Kita percaya Kristus bersama-sama dengan kita. Selanjutnya, persekutuan dengan Kristus yang berlanjut terus. Yohanes menjelaskan itu dalam Yohanes 15. Ayat 4 dan 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada sebuah persekutuan, ada sebuah hubungan yang intim. Kalau Kristus tinggal di dalam kita, atau sebaliknya kita tinggal di dalam Kristus, maka akan muncul namanya sebuah persekutuan yang begitu indah. Yang berbahaya adalah kalau kita sudah merasa diselamatkan, kita merasa sudah mendapatkan keselamatan itu, bahwa kita sudah berkata Kristus ada di dalam diri kita, tetapi jangan sampai kita mengatakan Kristus ada dalam diri kita, tapi kita dalam melakukan segala sesuatu tidak mencerminkan itu, tidak memancarkan itu. Maka itu bisa saya katakan bahwa sebenarnya Kristus tidak ada dalam diri kita. Ketika kita mulai menghindari namanya hal-hal yang berhubungan dengan persekutuan, ibadah, kita berkata bahwa kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, saya pikir tidak.
Tetapi kalau Kristus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka dua hal itu harus berjalan searah, seimbang. Tidak akan pernah ada salah satu yang tidak. Kita berkata tinggal di dalam Kristus, tapi Kristus tidak ada di dalam kita. Itu tidak mungkin diselamatkan. Sebaliknya demikian. Maka kalau kita tinggal di dalam Kristus, aplikasi daripada itu adalah kita akan mencintai namanya hubungan pribadi dengan Kristus, berdoa, beribadah, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan kehendaknya. Ada persekutuan yang begitu indah, intim dengan Tuhan. Karena Kristus ada di dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Bukan hal yang lain. Maka kepentingan, keegoisan, keinginan dunia itu bisa semua dihalau kalau Kristus menguasai kehidupan kita. Sehingga betapa pentingnya persekutuan dengan Kristus yang berlanjut terus-menerus. Adakah itu di dalam diri kita? Kalau ada, percayalah bahwa kepastian keselamatan itu menjadi dan sudah menjadi bagian dari hidup kita. Selanjutnya kita akan melihat bahwa ketaatan kepada perintah Allah. Kembali kita ke 1 Yohanes 1 ayat 2. 4-6 firman Tuhan berbunyi, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya yaitu Yesus, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara, kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, kita di dalam Kristus, ada ketaatan di sana. Ada kesungguhan di sana bahwa apapun yang diperintahkan Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari kita pergi. Mari kita menginjil. Saudara, ketika saudara berada di bangku teologi, satu hal yang saudara harus ingat adalah bahwa ada sebuah kerinduan dalam diri saudara untuk mau melayani pekerjaan Tuhan, bukan mau menjadi yang lain. Kalau saudara berpikir datang ke dalam dunia teologi, belajar teologi untuk mencari keuntungan, salah. Kristus datang untuk melayani, bukan dilayani. Dan itu dia lakukan sampai pada akhirnya. Dia harus mati, berada kepada sebuah ketaatan. Kiranya kita juga hidup dalam ketaatan. Tekanan hidup, ujian hidup, cobaan hidup membawa kita kepada sebuah ketaatan kepada Kristus. Karena kalau tidak demikian, karena saudara harus ingat, itulah yang harus dikerjakan dalam suatu prinsip dalam teologi, soteriologi atau doktrin keselamatan, soal ketekunan. Ketekunan bagaimana menjalani hidup iman kita dalam sebuah ketaatan. Ada sebuah pengharapan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya atau sampai kepada akhir zaman. Ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Jangan pernah mengeraskan hatimu. Kalau kita sudah berada di dalam rel namanya keselamatan itu, saya percaya ketaatan itu juga akan berlangsung seutuhnya dalam hidup kita. Dan selanjutnya adalah bahwa bagaimana bisa mendapatkan kepastian tentang keselamatan itu, kita harus menunjukkan pertumbuhan dalam kehidupan kita yang sudah berjalan selama jangka waktu yang lama. 2 Petrus di sini ya, saudara-saudara, ini tidak ada tulisannya 1 Petrus atau 2 Petrus, tapi ini berbicara tentang 2 Petrus. Ya. 2 Petrus 5. 2 Petrus
2 Petrus 5. 2 Petrus, sebentar saya lihat dulu teksnya ini supaya kita tidak keliru. Ya, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. Ya, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 Ya, 2 Petrus 1 ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Sampai 10 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan hasil akan saudara-saudara, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara-saudara, sekali lagi bahwa ketika kita sudah berada di dalam Kristus, seharusnya ada semacam pertumbuhan dalam kehidupan kita yang sudah berjalan selama jangka waktu yang panjang. Apa yang dimaksud itu adalah bagaimana kita, iman kita, kebajikan kita, pengetahuan kita, semua kita arahkan, semua kita tundukkan kepada Kristus. Dan lebih daripada itu adalah kepada ketekunan, kesalehan. Ada sebuah hal yang betul-betul terjadi dalam kehidupan kita, itu perubahan. Ya. Ada perubahan cara berpikir, ada perubahan konsep yang mungkin selama ini salah tentang Kristus, atau konsep-konsep yang mungkin kehidupan kita yang bertentangan dengan Kristus. Semuanya itu harus diubah. Kita harus memperlihatkan sikap pertumbuhan kita, pertumbuhan kehidupan kita yang sudah berjalan searah dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita harus menunjukkan perubahan atau pertumbuhan dalam kehidupan kita yang sudah berjalan dalam waktu yang lama. Kehidupan yang lama, kita diperhadapkan dengan kehidupan yang baru. Seharusnya ada perubahan demi perubahan. Kalau kita saja sama saja, ketika saudara berada di dunia teologi, sebelum masuk di dunia teologi, sesudah masuk, keluar lagi sama saja, itu namanya tidak ada pertumbuhan. Tapi mungkin sebelum saudara masuk dan belajar dunia teologi, saudara mulai diberikan sebuah pemahaman, sehingga pertumbuhan itu tentang prinsip, baik itu dalam pengetahuan dan yang lain-lain, itu mulai diubah. Cara pandang, cara berpikir, cara bersikap, cara berkata, cara berbicara, semuanya itu mengalami sebuah perubahan, yang pada akhirnya perubahan itu membawa kita semakin seperti Kristus. Dan ketika perubahan itu berlangsung dalam hidup kita, percayalah bahwa kepastian keselamatan itu menjadi bagian kita. Saudara-saudara, kiranya materi yang saya sudah sampaikan
dalam konsep bagaimana bisa mendapatkan kepastian yang sejati tentang keselamatan kita, itu saudara bisa memahami dan mengerti, dan kita terus belajar bersama-sama. Dan silahkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika ada hal-hal yang saudara belum mengerti dan pahami. Kita akan diskusikan sesudah saya menyampaikan materi. Terima kasih, Tuhan memberkati.